Hai, halo Cancer, apa kabar? Semoga semua Cancer dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Cancer, kita akan baca yearly untuk tahun 2025 sepanjang tahun 2025, energi general kalian ya. Kita akan lihat energi tiap bulannya. Barangkali akan ada yang perlu kalian antisipasikan. Oke, sebelumnya aku disclaimer dulu, jadi readingan aku sifatnya fun reading. General reading, hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini, karena tidak teruntuk satu orang ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual juga kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita cek dulu energi kalian dari bulan ke bulannya. Aku pakai cabut karena kartunya banyak ya, biar nggak menyita waktu. Oke, untuk Januari di sini ada surrender, kemudian Februari ada failure, kemudian Maret ada blame, kemudian di April ada empati, Mei ada pride, kemudian di Juni ada humor, Juli ada judgment, kemudian ada perseverance di Agustus, September ada grief, Oktober ada health, November ada relationship, Desember ada trust. Energi kalian secara keseluruhan di sepanjang tahun 2025 ada happiness. Artinya kalian mampu melewati tahun tersebut ya. Banyak kebahagiaan atau banyak sukacita yang kalian dapatkan. Silakan ditarik energi positifnya, diklaim. Oke, untuk di Januari ada surrender ya, ada yang kalian lepaskan, ada yang kalian pasrahkan kepada semesta. Mungkin ada pengharapan-pengharapan dari tahun sebelumnya yang menurut kalian memang ada kontrol yang diberikan oleh semesta kepada kalian sehingga kayak kalian udah nggak bisa mengontrol lagi keinginan atau harapan tersebut. Artinya tentang pelepasan. Dan akhirnya membuat kalian menyerah. Menyerah dalam artian bukan menyerah kepada hal yang negatif ya. Ini lebih kepada kayak kalian udah deh, memang kalau memang nggak berjodoh misalnya, kalau bukan rezeki misalnya, berarti harus dilepaskan. It's mean artinya kalian mulai berpasrah dengan takdir semesta. Di Februari di sini ada failure, tentang ada pemahaman dari satu kesalahan ya. Ini tentang makna sih kalau aku lihat. Jadi kayak kalian memahami bahwa tidak semua kesalahan itu jatuhnya negatif. Tidak semua kesalahan itu akan menimbulkan masalah. Justru kalian bisa memetik hikmah dari satu kesalahan untuk dijadikan satu opportunity yang baru. Artinya kalian menyikapi atau kalian mengambil keuntungan dari satu nilai kesalahan tadi untuk menjadi keberuntungan dalam diri kalian. Jadi tidak melulu kesalahan itu akan negatif hasilnya, ya. Kemudian ada blame di sini. Ya, ini tentang responsible dalam diri kalian, tentang apa yang sudah terjadi, apa yang kalian lakukan di bulan Maret atau di bulan-bulan sebelumnya. Di sini hasil dari apa yang kalian lakukan, kalian sudah tahu responsibilitasnya apa. So, di sini kalian tidak menyalahkan lagi diri kalian sendiri atau menyalahkan orang. Antisipasinya adalah belajar untuk tidak menyalahkan situasi apapun ketika kamu mengalami situasi sulit. Ya, yang penting adalah berfokus pada tujuan ke depannya. Yang sudah terjadi. Fokus pada solusi, bukan pada masalah, apalagi mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain, apalagi diri sendiri. Ya, mungkin ada situasi yang akan kamu hadapin di bulan Maret dengan hal tersebut. Kemudian ada empati di bulan 4 di sini. Kalau aku lihat kamu membuka sisi baik dalam diri kamu. Empati kamu akan meningkat banget di bulan April, tapi harus tetap bijak. Bukan berarti empat juga tapi kalian mau dibodoh-bodohin atau mau dimanfaatin. Empatlah pada posisi yang stabil atau balance. Kapan kalian harus berempati, kapan kalian harus tegas untuk tidak berempati. Ya, karena di sini kalau kalian terlalu mengikuti empati dalam diri kalian, punya potensi untuk dimanfaatin oleh mungkin orang di lingkungan kalian atau situasi-situasi lainnya, ya. Kemudian di bulan Mei di sini ada pride ya, akan ada appreciation yang kalian dapatkan ya.
Di sini kalian akan banyak mencintai diri kalian sendiri, akan banyak hasil-hasil dari pekerjaan sebelumnya, mendapat reward dari seseorang atau dari atasan atau dari lingkungan kalian. Sehingga ini membuat kalian merasa apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, memang itu adalah pride besar dalam diri kalian. Dan motivasinya jangan sampai membuat kalian tinggi hati dari pride yang kalian dapatkan. Ya, tetap humble. Oke, di bulan Juni ada humor. Lagi santai kalian di bulan Juni, mungkin akan banyak menghabiskan waktu luang untuk diri sendiri ataupun untuk teman-teman, keluarga, di mana kamu akan banyak bercengkrama atau berkumpul. Ada suku jiwa juga, mungkin ada acara kumpul-kumpul keluarga atau kondangan, kumpul-kumpul reunian, bisa jadi juga seperti itu. Ya, ada sukacita di bulan Juni. Kemudian untuk bulan Juli ada judgment, ya. Di sini kamu juga belajar untuk memahami bahwa tidak semua pikiran orang bisa kamu kontrol. Artinya mungkin ada situasi yang sedikit banyak membuat kamu merasa kayak dijudge atau judgmental kamu lagi bermain nih di bulan Juli, ya. Sehingga di sini kayak kamu mencoba menyikapi walaupun ada situasi yang tidak nyaman, tapi kamu juga tidak ingin menjudge seseorang. Jadi kamu akan melihat sesuatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Even beberapa di antara kalian jika mengalami masalah dijudge sama seseorang pun, ada kebijakan dalam diri kalian untuk tidak menanggapi hal tersebut. Ya. Kemudian di sini ada perseverance, ya. Di sini ada situasi di mana kamu memiliki satu ketegasan untuk mengetahui apa sih yang harus kamu lakukan, nggak peduli. Misalnya hujan, badai, kalau menurut kamu ini memang harus dilakukan, kamu lakukan. Saran aku untuk di bulan Agustus, hati-hati sama kesehatan, jaga kesehatan, karena ada over, ada kelebihan tenaga yang harus kamu gunakan. Katakanlah mungkin di pekerjaan kamu akan sedikit banyak menyita fisik kamu, ya. Kemudian di bulan Agustus, September ada grief di sini, ya. Ini tentang I understand that losing something is an opportunity to appreciate it, ya. Ini tentang sesuatu yang misalnya ada kehilangan, mungkin ada sesuatu kekacauan, ya. Lagi-lagi tentang pasrah sih yang aku lihat. Mungkin ada beberapa yang mungkin kehilangan momentum, mungkin juga ada kehilangan barang, kehilangan seseorang, tapi tidak menutup diri kalian jadi berlama-lamaan dalam situasi duka atau dalam situasi yang sedih atau kecewa. Kalian lebih memaknai tentang takdir lagi. Artinya kalian tahu bahwa tidak semua yang ada di bumi ini bisa kita genggam. Pemahaman tentang pelepasan di dalam diri kalian di 2025 kuat banget, ya, Cancer. Kemudian ada health, ya. Di bulan 10 Oktober kamu mungkin akan banyak menjaga kesehatan atau ada yang merubah pola makan, ya. Health artinya juga ada warning-warning dalam diri kalian tentang kesehatan. Jadi harus hati-hati, ya. Kalaupun kerjanya memang membutuhkan tenaga lebih atau gimana-gimana, artinya kalian harus bisa menstabilkan itu atau membalancing dengan vitamin atau makanan bergizi atau apapun yang buat menjaga kesehatan kalian. Ya, hati-hati sama kesehatan di bulan September dan Oktober. Agustus dan Oktober. Oke, di bulan 11 atau November di sini ada relationship, ya. Ada banyak nih kalau aku lihat, ya. Ada yang hubungannya mulai membaik, ada yang rekonsiliasi juga. Ada relationship yang meningkat di dalam diri atau zodiak Cancer pada saat bulan 11. Ada perencanaan-perencanaan perjalanan atau honeymoon yang terjadi di akhir tahun menuju awal tahun lagi, ya. Kemudian ada trust di sini, ya. Ada tuh tentang pelepasan lagi. Kali ini banyak yang belajar nih tentang mempercayakan sesuatu. Mungkin ada pembelajaran dari lelah. Sekalipun yang memiliki usaha misalnya, selama ini kamu nggak mempercayakan kepada karyawan atau kepada orang lain, tapi kayaknya mungkin di penghujung tahun kamu ngerasa ini kalau aku yang kerjain sendiri ini akan membuat aku lelah. Jadi di sini mungkin ada beberapa kegiatan, situasi atau apapun yang kamu percayakan kepada seseorang tertentu. Even kalau yang tentang love life, mungkin juga kamu akan mulai memberikan satu kepercayaan lebih dari sebelumnya kepada seseorang karena sudah memiliki keyakinan bahwa ini orang aman untuk diberikan kepercayaan.
Oke, kita cek dari tarotnya ya untuk karir, finansial, dan love life. Untuk karir di sini ada Queen of Wands, passion, creativity. Lagi banyak bermain dengan pikiran ya di awal tahun. Kemudian ada Page of Self, inspiration, intuisi. Pertengahan tahun. Akhir tahun The Empress, beauty, abundance ya. Aku ngelihat gini, karir kalian untuk di awal tahun sepertinya kalian agak dikejar target. Apakah memang di awal tahun ada kekurangan-kekurangan dari akhir tahun 2024 yang belum selesai, sepertinya memang harus terselesaikan. Atau jika tidak, ini mungkin adalah hal-hal baru, kegiatan baru, kerjaan baru, project baru ya, dimana kalian memang benar-benar lagi membutuhkan pemikiran yang benar-benar harus kuat insting kalian ya, kreativitas kalian atau kreativitas kalian di sini memang lagi dibutuhkan di tempat di mana kalian bekerja atau kalian berkarir. Artinya di sini ada pengembangan atau banyak di antara kalian yang akan mempelajari satu skill, satu ilmu atau apapun itu untuk menunjang atau untuk mengupgrade karir kalian ya. Ada tuntutan juga yang harus kalian selesaikan sepertinya menuju pertengahan tahun. Kemudian dengan Page of Swords ini ada intuisi, ada inspiration lagi-lagi. Kalian masih, apakah Cancer banyak yang bekerja berkaitan dengan seni mungkin, art ya, atau dunia sosial media ya, entah YouTube, entah TikTok atau apapun juga. Di sini kayak kalian memang benar-benar harus belajar merubah pola lama. Ya, sepertinya ada kemajuan-kemajuan zaman atau entah gadget atau apapun yang harus kalian ikutin atau kalian selaraskan. Jadi mungkin ada teguran nantinya entah dari pihak luar, entah dari atasan, bahwa pola kamu yang lama bisa nggak dirubah ke arah yang lebih baru. Bisa nggak cari ide baru lagi. Jadi kayak mungkin di tempat kerja kamu, bos kamu, atau kalau yang punya usaha, misalnya jualan atau bisnis-bisnis apa, kalian harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Maunya pasar itu seperti apa, maunya orang banyak itu seperti apa. Ya, jadi lagi dituntut untuk tidak saklek dengan apa yang kalian milikin. Jadi nggak heran ketika di awal memang ada yang mungkin akan menambah-nambah ilmu atau skillnya. Kemudian di penghujung tahun nggak ada masalah, di sini ada The Empress ya, ada sesuatu yang terselesaikan, ada sesuatu yang sudah beres dari awal sampai ke akhir tahun. Bahkan abundance di sini mungkin ada yang mendapatkan bonus-bonus atau reward dari pekerjaan yang sudah kalian lakukan. So di sini di akhir tahun kalian banyak yang santai ya, dalam artian apa, beres dari awal sampai pertengahan tadi. Oke, kita lihat keuangan kalian seperti apa sepanjang 2025. Keuangan di sini ada Page of Feather, ada exploration, ada discovery, ada keinginan jalan-jalan kayaknya, transformation, transformasi lagi, perjalanan ya, kalian kayaknya lagi menyiapkan dana, budget, Seven of Wands, determination, stamina. Ya, beberapa di antara kalian kalau aku lihat mungkin sepanjang 2025 ini ada perencanaan di mana ini sedikit banyak mempengaruhi keuangan kalian. Mungkin kalian akan menyisihkan uang kalian untuk melakukan suatu perjalanan. Apakah memang ada trip misalnya, oh mau jalan nih ke luar negeri, budgetnya sekian juta, berarti aku harus nabung berapa nih. Oke, jalannya mungkin di penghujung tahun, berarti 1 bulan harus disisihkan berapa nih. Seperti itu. Ya, ini lebih kepada teknis pengelolaan uang. Karena kalau aku lihat keuangan kalian bisa dikatakan sesuai level kalian masing-masing dalam keadaan yang stabil, bahkan banyak yang mengalami peningkatan drastis di 2025. Hanya saja ini lebih tentang kepada penggunaannya saja. Ya, ada beberapa juga yang sedang merencanakan dalam situasi pemilihan. Artinya mungkin kalian merasa bahwa aku sanggupnya budget segini, mungkin belum bisa nih jalan ke luar negeri, mungkin aku jalannya di dalam negeri aja, entah ke Bali, entah kemana misalnya gitu. Ya, ini juga lebih tentang kepada memanfaatkan uang kamu mungkin ke arah transformasi tadi. Mungkin ada yang menambah kursus ya, atau menambah skill tadi dengan menggunakan uang, atau budgetnya untuk pendidikan juga bisa, atau ada yang mau kuliah atau menyambung
pendidikan lagi, nambah titel lagi atau degree misalnya gitu. Jadi lebih kepada kayak kamu banyak mau mengelola atau mengalokasikan keuangan kamu, satu untuk perjalanan, dua untuk pendidikan lagi. Itu yang aku lihat, karena kamu ngerasa kalau untuk kehidupan sehari-hari sudah sangat terpenuhi. Ada sesuatu inner child yang ingin kamu tuntaskan. Mungkin dulu waktu kecil, waktu sekolah, belum punya uang banyak, aku pengen jalan ke sana tapi nggak mampu, nggak sanggup. Aku pengen tur ke sini, belum bisa. Sekarang waktunya bebas untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Even kalau yang nggak ada merencanakan perjalanan, mungkin akan ada mengalokasikan uang untuk membelanjakan sesuatu sesuai inner child kalian. Ada yang lagi mau mengumpul koleksi-koleksi yang tidak terpenuhi di masa lalu. Ya, kemudian ada Seven of Con ya, banyak yang mengalokasikan uang untuk kesehatan juga. Mungkin akan ada yang mulai ikut kursus yoga, Zumba, atau yang berkaitan dengan kesehatan, dengan olahraga, misalnya nge-gym mungkin, atau apapun juga. Ya mungkin kamu akan alokasikan, kalau misalnya aku mau nge-gym nih, berarti aku butuh sepatu baru, misalnya aku butuh baju, butuh ini, butuh itu. Jadi ada pembelanjaan ke arah situ juga mungkin. Atau membeli vitamin-vitamin atau apa nih, supaya stamina kalian selalu terjaga. Itu. Oke, kita lihat love life-nya ya. Untuk love life di sini ada Ace of a Con ya, ada creative force, ada confidence. Wah, ada yang udah mau nembak-nembak nih. Cedar. Ada Three of Swords, ada playfulness, ada bliss. Kemudian di sini ada Six of a Con, success ya. Ini ada beberapa yang hubungannya akan baru saja dimulai. Banyak energi orang baru masuk, artinya tadi ya, surrender di Januari di energi kalian mungkin memang melepaskan energi orang lama di masa lalu kalian. Artinya di sini memang ada situasi di mana entah kamu yang sudah ditembak atau kamu yang ingin menembak seseorang. Ada kepercayaan diri dalam diri kamu untuk memulai satu hubungan baru, melepaskan hubungan lama. Bukan berarti kalian akan renewal dengan orang lama ya. Aku membaca energi yang terbesarnya. Jadi di sini mungkin ada satu lingkungan baru, katakanlah ada yang pindah kerja, mungkin pindah rumah atau sering ke satu tempat. Di sini melihat ada seseorang yang baru dengan atmosfer baru ya. Kemudian di sini ada playfulness, easy come easy go. Artinya walaupun kalian punya niat untuk mencari pasangan baru buat yang jomblo-jomblo, kalau yang couple mungkin akan memperbaiki hubungannya ke arah yang lebih baru ya. Artinya kalian di sini easy come easy go, atau kayak let it flow aja. Tidak memaksakan diri, aku tahun 2025 harus dapat jodoh, enggak gitu. Kamu tetap membuka diri, kamu tetap membuka hati kamu untuk orang baru hadir dalam kehidupan kamu. But kalau memang itu belum terjadi, itu belum nyampe juga nggak apa-apa. Dan yang sudah terjalin hubungan pun di sini kalau aku lihat kamu mungkin akan memilih untuk fun dulu dalam hubungan ini, tidak mau berkomitmen dulu atau tidak memaksakan satu komitmen. Ya, karena mungkin ada pengalaman dari masa lalu memaksakan komitmen, akhirnya ujung-ujung hubungan jadi ambiar. Kayak kamu jadi sekarang lebih memaknai bahwa banyak orang yang hidup bersama tanpa harus berkomitmen dulu, tapi hidupnya jauh lebih baik, hidupnya hubungannya jauh lebih aman, harmonis, daripada yang buru-buru berkomitmen ujung-ujungnya banyak masalah itu, ya. Kemudian di sini ada Six of a Con, ada sukses, ada kemenangan, ada seseorang yang memang benar-benar akan berhasil dalam menjalin hubungannya. Ada yang memang sampai berkomitmen juga, tapi banyak sekali kalau aku lihat memilih kayak melakukan yang namanya tidak mau berkomitmen dulu, atau bahkan yang sudah berkomitmen tidak mau memiliki anak dulu. Jadi kayak ada sesuatu yang kayak mengalir aja. Banyak yang free child ya kalau aku lihat masuk ke 2025 untuk Cancer. Entah kenapa, mungkin ada satu trauma masa lalu yang masih membekas, tapi di sini bukan karena trauma yang kamu pikirkan, tapi lebih kepada mengimbangi tentang masa depan. Jadi kayak beberapa di antara kalian punya rencana-rencana, kalaupun misalnya nikah, punya anak jangan banyak-banyak misalnya. Atau kayak nikah jangan punya anak dulu, kita kumpul ini dulu, kumpul itu dulu. Makanya juga yang baru menjalin hubungan pun jangan buru-buru mau nikah dulu, mesti paham dulu bibit bobot bebeknya. Mesti tahu dulu keluarganya seperti apa, seperti itu. Jadi bukan melakukan penundaan, tapi lebih kepada tentang perhitungan, ya. Bottom of the deck, energi kalian sepanjang tahun 2025 ada Eight of Crystal, ada dedication, ada progress. Kalian lagi banyak mendedikasikan diri kalian terhadap suatu keinginan dan harapan kalian, dan semua itu kalau kalian yakini maka progresnya juga terlihat. Artinya ketika kalian punya niat, punya maksud, ingin begini, ingin begitu, jangan cuma dijadikan niat, lakukan dengan effort dan action, ya.
Oke, kita lihat pesan dari semesta apa buat kalian yang untuk kalian perhatikan di sepanjang 2025. Oke, di sini ada movement tuh. Ada movement, move on. Movement sama move on nggak jauh beda ya. Move on itu bukan berarti move on. Banyak orang salah kaprah sekarang berpikir move on itu harus cari orang baru. Enggak. Ya, move on itu ibaratnya kayak movement. Maksudnya meninggalkan, bergeser. Jangan berada di situasi yang tidak nyaman terus atau toksik terus. Artinya di sini akan ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika kalian memang punya niat besar untuk movement. Ya, karena kalau kalian tidak melakukan movement, tidak melakukan move on, kalian berada di situ terus, ibarat kalian kayak katak dalam tempurung, tidak akan keluar dari masalah tersebut, ya. Oke, kemudian ada apa? Coming to life, ya, ada new beginning. Di sini ada berkah, ada blessing yang datang terhadap diri kalian. Cancer, di sini ada sesuatu yang nanti tidak kalian sangka-sangka, ide-ide selalu bermunculan. Ya, ada cahaya yang turun ke dalam diri kalian tentang creativity. Tadi juga banyak tentang creativity. Skill kalian juga bertambah di sini. Ada deep knowing, ada deep knowledge juga di dalam diri kalian di 2025. Manfaatkan dengan bijak ya. Bottom of the deck di sini ada cleaning house. 2025 kalian lagi disarankan untuk banyak membersihkan rumah atau membersihkan minimal ruangan kalian ya, jangan debu-debu. Karena di sini juga ada peringatan kesehatan buat kalian. Takutnya alergi, batuk, pilek. Pesan cinta. Chemistry, akan terjadi chemistry. Tuh kan banyak yang hubungan baru nih mulai. Ya, there is a strong magnetic attraction here. Banyak hubungan baru yang memiliki chemistry yang kuat. Atau hubungan yang diperbarui juga chemistry-nya kuat. Kemudian sini ada getting know each other. Nih tadi tentang yang aku bahas ya, bahwa mungkin banyak yang nggak mau langsung berkomitmen dulu, tapi lebih kepada getting know each other dulu. Mencari tahu satu sama lain atau jujur dulu satu sama lain, apapun tentang kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Bottom of the deck di sini ada romantic feeling. Love life kalian bagus. Romantic feeling, your feeling are real and worth exploring. Ini banyak sekali yang akan menghabiskan waktu dengan pasangannya. Jalan ke sana ke sini kayak kalian lagi exploring banget, atau kalian lagi mengungkapkan perasaan romansa kalian satu sama lain. But tetap hati-hati, jaga-jaga. Oke? Cancer, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menonton. Bye Cancer.